Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B ingin mempresentasikan hasil tugas 2 yaitu perhitungan balok struktur beton. Saya di sini Muhammad Davin Pratama dengan NIM akhir 052. Dan saya Hana Sabrina Zahra dengan NIM akhir 089. Yang pertama-tama yaitu penulangan lentur. Tulangan lentur balok dibagi menjadi dua jenis yaitu tulangan atas dan tulangan bawah. Besarnya tulangan atas dan tulangan bawah dihitung secara terpisah berdasarkan momen positif maksimum dan momen negatif maksimum pada suatu jenis balok untuk setiap lantai. Terdapat 3 jenis balok untuk setiap lantai yaitu balok anak, balok induk arah X, dan induk arah Y. Berikut pengecekan jarak bersih tulangan longitudinal. Rumus pada jarak bersih itu B-2C 2DS min NDB per N kurang 1. Yang dimana kita masukkan data kita lalu mendapatkan hasil 142.000 mm kubik. Kemudian menghitung luas tulangan terpasang atau aspakai, yang dimana rumusnya N dikali V per 4 dikali DB pangkat 2. Kita masukkan data kita, maka didapatkan hasilnya 1140,39 mm kubik. Berikut yaitu pengecekan AS min-nya. Untuk AS min yang pertama dengan rumus akar F aksen C dikali B dikali D per 4 FY. Kita masukkan data kita dapat mendapatkan hasil 552,169 mm kubik. Dan AS min 2-nya 1,4 dikali B dikali D per FY dengan hasil 691,425 mm kubik. Untuk pengecekan AS max-nya ada AS max ya dengan rumus 0,85 FC dikali beta 1 per FY dalam kurung 0,003 per 0,003 ditambah 0,004 tutup kurung B dikali dengan D. Kita masukin data kita dan mendapatkan nilai hasil 58,4973 mm kubik. Nah, menghitung nilai epsilon S dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari nilai A dengan rumus AS dikali FY per 0,85 dikali FC prime dikali B. Maka kita dapatkan nilai itu 59,629. Kemudian cara mencari C dengan rumus A per beta 1, di mana hasilnya 70,151. Kemudian kita mencari nilai ES dengan rumus D min C per C dikali 0,003 dan mendapatkan hasil 0,016. Kemudian menentukan faktor reduksi. Pada kasus ini kita menggunakan faktor reduksi yaitu 0,90. Untuk menghitung nilai MN dan MU, yaitu nilai MN itu sendiri rumusnya adalah AS dikali FY dikali D min A per 2, yang dimana hasilnya 167,988 kilonewton meter. Dan kita mencari nilai MU, yang dimana hasilnya 61,473 kilonewton meter, yang dimana nilai MN lebih besar daripada nilai MU. Kapasitas momen nominal lebih besar daripada nilai momen ultimate, sehingga tulangan itu aman. Kemudian kita menghitung luas tulangan yang dibutuhkan atau as perlu. As perlu itu dengan rumus MU per FY D min A per 2, yang dimana kita mendapatkan hasil 375,580 mm. Masuk ke dalam lentur negatif.
di mana diketahui penampang dan data material elemen balok yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya yaitu sebagai berikut. F aksen C sama dengan 20 MPa, A beta 0,85, FY1 400, nilai L-nya 7000 mm, nilai B-nya 450 mm, nilai H-nya 500 mm, nilai D sengkangnya 10 mm, daya tariknya 22 mm, dan D tekannya 13 mm. Next. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya kebutuhan tulangan lentur untuk momen dan tulangan tumpuan negatif itu membutuhkan tulangan 3 tulangan diameter 22. Kemudian kalau tumpuannya positif, kita membutuhkan 4 tulangan diameter 22. Kemudian kalau pada posisi lapangan hasilnya negatif, ya tulangan yang kita butuhkan 2 diameter 22 dan pada nilai positifnya 3 diameter 22. Penulangan geser. Perhitungan desain penulangan geser balok mempertimbangkan gaya-gaya dalam berupa gaya geser tumpuan dan lapangan. Tahap penulangan geser balok dimulai dengan penentuan diameter sengkang yang digunakan yaitu sebesar 10 mm. Berikut tahap untuk menghitung penulangan geser pada balok. Parameter yang digunakan pada penulangan geser balok yaitu kita di sini menggunakan SNI 2847 tahun 2013 dan SNI 2847 tahun 2019 yang dimana panjang balok yang kita gunakan bernilai 7.000, lebar balok 450, tinggi balok 500, panjang tumpuan 1.000, diameter tulangan 22, itu yang longitudinal, diameter tulangan pinggang 13, terus untuk diameter sengkangnya 10, selimut bersihnya 40, dan sebagainya. Kemudian gaya yang ditinjau atau VU pada perhitungan ini akan digunakan gaya geser tumpuan sebesar 127,1873 kilonewton. Jumlah kaki sengkang yang digunakan pada kasus ini adalah berjumlah 2 buah dan spasi sengkang yang memungkinkan pada kasus ini dipilih sebesar 100 mm. Berikut hitungan luas tulangan geser yang digunakan atau AVI. AVI-nya itu dengan rumus N Pi D pangkat 2 per 4. Di mana kita masukin nilai kita dan mendapatkan hasil 157,080 mm kuadrat. Tentukan demand geser atau Vn, kapasitas geser Vc, dan demand geser kontribusi tulangan Fs. Di mana rumus Fc sendiri itu 0,17 dikali akar F aksen C dikali BD. Untuk kita masukkan data kita mendapatkan hasil 150,190 Newton. Untuk rumus Vs sendiri yaitu AV dikali FYV dikali D per S dengan hasil 33,0998 Newton. Dan rumus Vn itu sendiri yaitu Vc ditambah Vs yang mana dengan dihasilkannya 481188 Newton. Untuk menentukan nilai spasi yang dibutuhkan, yaitu ada spasi max yang pertama dengan rumus D per 4. Kita masukkan data hasil kita yaitu 109,75 mm. Yaitu ada spasi max 2 dengan rumus 6 dikali dB dengan menghasilkan nilai 132.000 mm dan spasi Mmax 3 itu sendiri yaitu 150 mm. Tentukan spasi tulangan sengkang yang dipakai spasi dengan kelipatan.
Si tulangan geser. Jumlah kaki itu tadi mendapatkan 2, yaitu AV-nya itu 157,08, spasinya itu 50, untuk spasi Max 1-nya 219,50, spasi Max 2-nya 132, spasi Max 3-nya 150. Untuk dicek spasi kita apakah benar atau tidak, itu benar. Kemudian kita menghitung VS dengan hasil 330.998, batas VS kita 58,3091, kemudian betanya 0,75, dan VN yang kita dapatkan adalah hasil dari VE plus VS, yaitu 48,1188. Kemudian VU didapatkan 142,356, dan VN per PU itu didapatkan 2,535. Untuk dicek kapasitasnya dinyatakan oke. Berikut gambar pemodelan yang ada di dalam etapsnya. Penulangan torsi. Torsi adalah sebuah gaya dalam yang bekerja pada elemen struktur sedemikian sehingga menghasilkan puntiran pada sumbu longitudinal elemen tersebut. Torsi bernilai besar pada balok-balok eksterior sebab torsi yang bekerja pada balok tersebut tidak ada yang mengimbangi. Berbeda dengan balok interior yang mana torsi yang bekerja akan saling menghilangkan pada kedua sisinya. Tulangan torsi diaplikasikan pada arah longitudinal seperti tulangan lentur ataupun pada arah transversal seperti tulangan geser. Tulangan lentur dan tulangan geser yang telah dihitung pada progres sebelumnya tidak memperhitungkan efek torsi, sehingga sangat mungkin akan ada penambahan pada kedua tulangan tersebut. Sebelum menghitung kebutuhan sengkang dan tulangan tambahan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kekuatan balok terhadap momen torsi yang ditahan. Biasanya, apabila setelah dilakukan perhitungan kekuatan, ternyata balok tidak dapat menahan torsi, maka opsi terbaik untuk dipilih adalah dengan memperbesar penampang karena keruntuhan pada tulangan transversal serta longitudinal bersifat brittle. Pengecekan dimensi penampang untuk mengetahui kemampuan penampang menahan momen torsi yang bekerja. Langkah pengecekan sebagai berikut. Ikut langkah cara pengecekannya. Untuk menentukan torsi maksimal atau TU dengan menggunakan bantuan etaps dan didapatkan nilai TU sebesar 16.005,07 kilonewton per meter. Kemudian kita menghitung luas ACP dan keliling PCP balok. Untuk ACP itu sendiri luasnya B dikali H, yang dimana mendapatkan 225.000 mm. Kemudian nilai PCP didapatkan dengan persamaan berikut: 2 dikali B plus H, saya dapatkan 1.900 mm. Kemudian untuk menentukan X0 dan Y0 itu menggunakan persamaan berikut. Untuk X0 menggunakan B min 2CE min DS, yang mana didapatkan 360 mm. Kemudian Y0 itu H min 2CE min DS, seperti dengan X. Itu mendapatkan 410 mm. Kemudian kita menentukan AOH dan AO, yang dimana AOH itu perkalian hasil dari X0 dikali Y0, itu mendapatkan hasil 147.600. Kemudian A0 itu nilai ketetapan 0,85 dikali AOH, nah mendapatkan 125,460. Untuk menentukan pH, yaitu dengan rumus 2 dikali dalam kurung X0 plus Y0, mendapatkan hasil 1540 mm. Untuk menghitung ambang batas torsi dengan rumus 0,33 dikali
akar FC aksen dikali ACP kuadrat per PCP. Mendapatkan nilai 393,22432 kilonewton meter. Kemudian penulangan torsi transversal. Ulangan transversal torsi ini dibutuhkan apabila beban torsi melebihi ambang batas torsi yang diizinkan atau nilai TU lebih besar daripada TTH. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi yaitu tumpuan dan lapangan. Perhitungan ulangan torsi transversal mengikuti langkah sebagai berikut, yaitu pertama kita cek spasi maksimum yaitu S max 1 itu mendapatkan 193 mm, X max 2 300 mm. Kemudian untuk itu kita melanjutkan AV plus T per S. Untuk yang tumpuan itu rumusnya N kali V per 4 kali DS kuadrat S yang dimana mendapatkan 3,142 mm kubik per milimeter. Kemudian untuk yang kondisi lapangan itu mendapatkan 1.571 mm persegi. T per S yaitu dengan rumus TU per 2 dikali beta kali A0 dikali FYV. Itu mendapatkan hasil 0,120 mm persegi. Kemudian kita menghitung nilai AV per S tumpuan perlu. Itu dengan rumus VU tumpuan per delta min VC kali FYC kali D. Maka mendapatkan hasil 0,376. Berikut data dari penulangan torsi transversal, di mana untuk parameternya N kaki tumpuan itu nilainya 2, S tumpuan itu nilainya 50, S lapangannya 100, S max satunya yaitu 193, S max 2-nya 300. Di mana cek spasi tumpuannya yaitu oke, dan cek spasi lapangannya juga oke. Untuk AV plus T per S tumpuan pasangnya mendapatkan nilai 3,142, AV plus T per S lapangan pasangnya mendapatkan nilai 1,571, dan AT per S-nya mendapatkan nilai 0,120. Untuk mendapatkan nilai AV per S tumpuan perlunya 0,376 dan lain-lain. Ulangan transversal torsi dibutuhkan seperti yang tadi apabila TU lebih besar daripada TTH. Nah, ini kita menggunakan SNI 2847 tahun 2019 pasal 9.6.4.3 terkait nilai A1. Kemudian jika A1 lebih besar daripada A1 min, luas tulangan longitudinal desain adalah A1 jika A1 lebih besar A1 min. Itu luas tulangannya di sini adalah A1 min. Kemudian kita cek terhadap AS max. Jadi mana AS max total sama dengan AS top ditambah AS bottom ditambah AS1 kurang dari AS max. Kemudian maka dapat disimpulkan tidak membutuhkan tulangan torsi. Nilai tulangan torsi dapat dibuat menjadi 0. Berikut gambar pemodelan yang ada di dalam ETAPS. Rangkuman kebutuhan kolom dan dimensi balok.
Berikut hasil presentasi kelompok 8B terkait perhitungan balok. Mungkin jika ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum Akhiri, warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.